Ini adalah logo lama Xiaomi dan ini logo barunya. Lihat bedanya? Tahu nggak, proses pembuatan logo baru ini kabarnya menghabiskan biaya sampai $300.000 atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Wow! Gimana menurut kamu? Worth it nggak? Ya nggak worth it lah, masa gitu doang sampai 4,35 miliar? Kalau gitu doang gue juga bisa bro, tinggal bikin rounded gitu doang, kaya raya gue. Hah? 4 miliar gitu doang? Bocil juga bisa kali. Nah, daripada nyinyir, saya akan ajak kamu untuk memahami fakta-fakta menarik di balik pembuatan logo ini dan juga pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari sini. Tapi sebelumnya, saya mau disclaimer dulu nih. Kalau pembahasan kita tentang Xiaomi tidak akan membahas dari angle atau sudut pandang kacamata bisnis, tidak juga membahas dari sisi strategi marketing atau promosi mereka, tidak juga membahas dari sisi inovasi atau bahkan mungkin brandingnya. Tapi justru segmen ini akan lebih banyak mengupas dari sisi pengembangan diri dan manfaatnya bagi hidup kita. Di awal ini kita akan bahas dulu fakta-fakta menarik di balik kontroversi redesign logo baru Xiaomi, dan di akhir nanti kita akan bahas pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil untuk pengembangan diri kita dari fakta yang ada ini. Para pengguna handphone Xiaomi dan juga beberapa produk Xiaomi yang biasa disebut sebagai Mi Fans tentunya tidak asing lagi dengan perusahaan teknologi asal China ini. Selain dianggap harganya murah, Xiaomi secara mengejutkan mulai merambah naik di pasar global dan juga Indonesia sendiri. Saat ini, Xiaomi menduduki peringkat ketiga setelah Samsung dan juga Huawei dalam hal pengiriman smartphone terbanyak di kuartal ketiga tahun 2020. Produk Xiaomi sendiri saat ini sudah hadir di lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bahkan di Agustus 2020, Xiaomi masuk dalam daftar Fortune Global 500 untuk kedua kalinya dan berada di peringkat 422. Peringkat ini naik sebesar 46 dibanding tahun 2019. Impressive. Pada tanggal 30 Maret 2021, Xiaomi resmi melakukan redesign logo mereka yang menuai banyak kontroversi. Dalam postingannya, CEO Xiaomi, Lei Jun, menggugah redesign logo Xiaomi di akun Twitternya. Langsung saja, postingan ini dibanjiri oleh beragam komentar dari netizen yang sebagian besar kecewa dan mengolok-ngolok logo ini karena dianggap tidak ada perubahan yang signifikan dan terlihat sama saja. Ada yang bingung, mana logo yang lama dan juga mana yang logo yang baru. Di mana dalam postingannya, logo yang justru ditempatkan di sebelah kiri adalah logo lama. Dan keterangannya pun menggunakan bahasa China yang tidak dipahami oleh semua orang. Hal ini menimbulkan kebingungan di mana biasanya secara umum sesuatu yang baru ditempatkan di sisi kanan yang menandakan future atau masa depan dalam garis waktu. Banyak juga netizen yang membandingkan logo baru Xiaomi ini meniru dari One UI-nya Samsung yang relatif lebih dulu sukses diterima oleh pengguna Samsung. Lalu, siapa sih yang mendesain logo ini dan apa artinya? Yuk, kita kenalan. Desain logo baru Xiaomi ini dibuat oleh Kenya Hara, seorang profesor di Musashino Art University dan juga presiden dari Nippon Design Center. Kenya Hara ini termasuk salah satu desainer terkemuka di Jepang dan buku-bukunya seperti Designing Japan dan juga White dianggap penting bagi siapapun yang belajar teori desain dan estetika. Secara kasat mata, orang awam mungkin akan bilang bahwa desain logo lama dan juga logo baru Xiaomi ini nggak berbeda, hanya membuat bentuk kotak menjadi lebih rounded. Ternyata hasil dari desain logo ini tidak sesederhana apa yang terlihat loh. Logo ini bertemakan alive untuk memperkuat branding Xiaomi yang akan masuk ke pasar premium, di mana selama ini sebagian produk dari Xiaomi menyasar pada pengguna kelas menengah ke bawah karena harganya yang relatif murah dibandingkan produk serupa yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Kenya Hara menggunakan rumus matematika super ellipse ketika mendesain logo Xiaomi, yaitu kombinasi antara variabel yang dimasukkan dalam rumus matematika untuk memunculkan keseimbangan dinamis yang optimal secara visual. Mereka akhirnya memilih N sama dengan 3 yang dianggap kombinasi yang sempurna antara persegi dan lingkaran,
yang melambangkan aspek inti dari Alive itu sendiri. Dan kabarnya butuh lebih dari 3 tahun dalam proses riset hingga sampai logo ini muncul. Nah, lalu apa sih filosofi di balik konsep logo ini? Kenya Hara menafsirkan Alive sebagai filosofi Xiaomi yang ingin menghadirkan teknologi yang kelihatan hidup, di mana teknologi diciptakan oleh makhluk hidup dan selalu melayani kebutuhan hidup. Dibandingkan dengan benda yang sifatnya siku-siku, lingkaran merupakan bentuk yang lebih luas, yang merupakan representasi dari kelenturan, keteguhan hati, dan juga kemauan Xiaomi untuk bergerak maju. Warna dari logo ini tetap mempertahankan warna orange dengan tujuan untuk terus menyampaikan geliat hidup dan juga semangat muda dari Xiaomi. Melalui konsep hidup, Xiaomi menunjukkan pemikiran dan responnya terhadap titik balik era interkoneksi cerdas. Xiaomi sebagai perusahaan teknologi punya komitmen untuk melahirkan ke lebih banyak inovasi dunia dengan produk-produk premiumnya. Kompleks juga ya. Tapi di balik kompleksitas redesign logo barunya Xiaomi tadi, masih belum menjawab nih, apakah worth it Xiaomi mengeluarkan budget yang cukup mahal untuk perubahan yang dianggap tidak signifikan oleh netizen kita nih? Di sini kita akan membahas pelajaran berharga dari desain Kenya Hara. Pertama, kita akan pahami dulu nih, ukuran dari kelayakan sebuah produk atau jasa itu sendiri, apakah dianggap terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, layak atau tidaknya harga yang dibayarkan konsumen ternyata tidak diukur dari seberapa berbedanya produk atau jasa itu. Atau mungkin seberapa canggih inovasinya atau seberapa lengkap inovasi yang dihadirkan. Atau mungkin seberapa kompleks bagaimana proses dari produk atau layanan itu dihadirkan. Nilai dari sebuah jasa atau produk yang ditawarkan sangat bergantung dari seberapa besar value yang dirasakan oleh pengguna jasa atau produk itu sendiri. Semakin valuable, semakin worth it, terlepas apakah produk dan layanan itu dianggap mahal atau tidak. Artinya, value setiap orang berbeda-beda, bukan hanya sekedar murah atau mahal. Sebagai contoh, produk Apple dengan fitur dan juga spek yang sama, cenderung di sebagian besar produknya harganya lebih mahal 20-30% dibandingkan dengan produk kompetitor. Bahkan ada beberapa lini produknya dari Apple yang fiturnya mungkin masih kalah jauh ketimbang dibanding Xiaomi dan juga Samsung. Tapi tetap saja, sampai saat ini Apple masih mampu menjadi perusahaan teknologi raksasa terbesar di dunia dengan jumlah pengguna loyal yang lumayan banyak. Lalu apa dong value yang dirasakan Xiaomi dari hasil desain logonya Kenya Hara ini? Di dalam postingannya, tweet dari CEO Xiaomi sempat menanyakan kepada netizen tentang pendapat mereka terhadap logo ini. Dia pun menambahkan, sejujurnya dia pun tidak mengerti pada pandangan pertama, tetapi dia mengatakan saya sangat menyukainya. Ini adalah representasi terbaik dari Xiaomi hari ini. Dan dikutip dari media berita teknologi Amerika, The Verge, Lei Jun kembali bertanya kepada netizen, apakah Anda kecewa dengan logo ini? Bahwa kami hanya membulatkan ujung logo aslinya, kata Lei Jun. Namun, menurut Lei Jun, perubahan kecil ini berdampak besar dari sisi perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa hal ini membuat dan mengubah semangat internal dan juga mentalitas mereka untuk bekerja lebih baik. Artinya, perubahan kecil yang ada di logo ternyata memberikan value yang besar bagi internal organisasi. Jadi kira-kira layak nggak dihargai 4,3 miliar? Lalu bagaimana nih dengan diri kita? Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sini? Perubahan simpel yang dilakukan oleh Kenya Hara ternyata memberikan value besar bagi Xiaomi, terlepas banyak netizen yang mengatakan bahwa perubahan tersebut nggak worth it dengan harga segitu. Begitu pula dengan hidup kita. Sekecil apapun atau sesimpel apapun yang kamu lakukan, jangan pernah bandingkan dengan apa yang orang lain lakukan. Selama itu positif, kamu gak akan pernah tahu bahwa itu bisa membawa dampak atau value yang besar bagi orang lain. Kalau kamu seorang content creator, teruslah berbagi. Dan postinglah apa yang kamu bisa lakukan, walau kamu punya keterbatasan dalam hal kamera, gadgetmu mungkin gak lengkap. Karena kita gak akan pernah tahu, bisa jadi salah satu kontenmu itu akan menginspirasi orang lain. Kalau kamu seorang pendidik, teruslah menebar ilmu, walau ilmumu terbatas. Karena bisa jadi yang sedikit itu ternyata menjadi ilmu yang berharga
dan dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau kamu seorang pelatih, lakukanlah yang terbaik dan tidak peduli betapa besar atau kecil kontribusimu. Kalau kau seorang ayah, ajarkanlah hal yang baik, tidak peduli itu hal yang besar atau hal yang kecil, yang berguna bagi anak-anakmu. Kalau kau hanya punya makanan, berbagilah, tidak peduli banyak atau sedikit, dan jangan pernah bandingkan apa yang kamu bisa lakukan dengan orang lain lakukan. Yakini saja bahwa ada orang di luar sana yang akan menghargai hasil karyamu karena memberikan dampak yang besar bagi mereka. So, small things are big things.